kemanusiaan, kita juga ada wakaf produktif untuk sumur dan lain sebagainya. Itu kita juga ikut dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dan sebagainya gitu. Mungkin perkenalan Al-Hilal dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke Kang Fadil ya, sudah menjelaskan tentang Al-Hilal, dan Al-Hilal ini sendiri mungkin partner dari kemarin ya, dari kajian webinar sebelumnya gitu ya, ada kajian webinar 1, kajian webinar 2. Kalau kita flashback mungkin nih tentang Al-Qur'an, lebih dekat dengan Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah tentang fikih puasa, di mana salah satunya adalah menjelaskan bagaimana tentang hal-hal yang membatalkan puasa, terus hal-hal yang mungkin kita sadari belum paham ilmunya, tapi kemarin oleh Ustadz Dede Rodin namanya, Ketua Ikatan Dai Indonesia cabang Kota Cimahi. Nah, untuk dijelaskan ya. Insya Allah beliau juga akan mengisi di pesantren daring ini ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang ini ya, PDKR. Oke, sebentar. Oke. Ya, ini selamat datang untuk peserta PDKR 1442 Hijriah. Insya Allah teman-teman akan melaksanakan kegiatan Ramadan ini saat dari tanggal 1 sampai 14 Ramadan. Nah, apa selanjutnya? Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyain ya sama teman-teman yang sudah gabung di grup Telegram gitu ya. Untuk bergabung dengan grup Telegram sudah mungkin ya teman-teman semuanya. Ada sekitar 80 orang untuk pesertanya. Dan yang selanjutnya adalah bergabung dengan grup WhatsApp 10 sahabat gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah dikasih tahu ya, harus install Telegram, terus WhatsApp sama Zoom gitu, biar memudahkan fleksibel gitu ya untuk pelaksanaan PDKR ini. Nah, WhatsApp 10 sahabat ini apa maksudnya? Jadi teman-teman yang sudah tergabung di Telegram nanti akan dibagi-bagi menjadi 10 gitu ya. 10 ini ada fasilitatornya gitu. Jadi dibimbing ada masing-masing satu orang fasilitator di 10 grup ini ya. Bagaimana untuk pembagiannya nanti setelah acara akan di-share daftar-daftar nama yang tergabung di grup-grup tersebut. Yang selanjutnya setelah bergabung itu mengikuti kegiatan PDKR tentunya dari tanggal 1 sampai 14 Ramadan. Yang selanjutnya, nah ini grup 10 sahabat ini apa gitu ya. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya gitu ya, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan ini mungkin menginspirasi kami gitu ya untuk membuat grup PDKR ini menjadi 10 orang gitu ya. 10 grup gitu ya. 10 grup ini, dan di mana keinginan tujuan misi besarnya adalah semoga grup ini sama-sama menjadikan spirit gitu ya untuk kita lebih lebih mencintai sahabat, mencintai juga keinginan sama-sama semoga menjadi sahabat yang menjadi keinginan untuk masuk surga juga gitu ya. Jadi sama-sama ini misinya misi dari 10 grup 10 sahabat ini adalah semoga teman-teman juga termotivasi untuk bisa masuk surga bersama 10 sahabat Nabi ini gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi ada yang pertama adalah grup Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Zarrah yang terakhir itu ya. Nanti teman-teman bisa gabung ke sana. Oke. Nah,
sebelum jauh ke kegiatan kita mungkin ya alangkah baiknya menaati ya tata tertib yang insya Allah bisa disepakati bersama. Yang pertama adalah selalu niatkan ya untuk menuntut ilmu dan tetap menjaga adab selama pelaksanaan pelaksanaan PDKR 1442 Hijriah. Mungkin teman-teman yang mute itu salah satunya gitu ya. Itu bisa di mute dulu untuk pelaksanaan kajian di Zoom ini misalnya. Terus kemudian menutup aurat gitu ya, selama pelaksanaan PDKR 1442 Hijriah ataupun mau open cam dengan pakaian yang baik gitu ya, pakaian yang menutup aurat. Terus kemudian selalu menyediakan alat tulis sebelum acara PDKR dimulai. Ya, kata Imam Syafi'i kan, ikatlah ilmu dengan tulisan gitu ya, supaya bisa karena otak kita kan terbatas gitu ya, ingatan kita maksudnya, ingatan kita terbatas, maka tulislah sejarah, tulislah apa-apa materi itu di sebuah catatan. Jadi disiapkan dulu catatannya, buku, catatan, pulpen, ataupun mau menggunakan Ramadan Planner kan di belakangnya ada beberapa lembaran-lembaran kosong yang bisa diisi sama teman-teman semua. Tidak hit and run ya selama pelaksanaan PDKR gitu ya. Hit and run ini maksudnya apa? Jadi keluar masuk gitu ya, keluar masuk Zoom seperti itu ya, tidak diperkenankan seperti itu kecuali memang ada kegiatan urgent gitu ya, bisa izin ke pasilnya gitu atau seperti apa. Itu yang kelima ya. Terus yang keenam, peserta diharapkan mute mikrofon ya selama materi Zoom, maksudnya Zoom gitu, kecuali dibersihkan panitia ketika ingin raise hand dan lain sebagainya, boleh nanti dipersilakan. Peserta diharapkan datang tepat waktu ke tempat acara ya. Ini di tempat acara ini seperti Zoom, terus WhatsApp group nanti ada presensinya ya insya Allah. Yang selanjutnya, oh ya untuk presensi hari ini itu nanti dikirim di chat ya. Insya Allah. Yang kedelapan, tidak melakukan aktivitas lain yang tidak bermanfaat selama acara berlangsung. Seperti itu. Terus selanjutnya peserta mencatat materi yang diberikan oleh narasumber. Kemudian peserta menulis resume kajian dan boleh membagikan ke media sosialnya gitu ya, mengenai resumenya gitu ya, dengan mention @keluarga muslim produktif dan hashtag PTKR 1442, hashtag lagi pesantren daring kilat Ramadan, dan hashtag lagi keluarga muslim produktif. Selanjutnya, nah daily activity PDKR. Nah, di kesehariannya itu ada beberapa yang harus ada hal yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah pagi dan sore. Jadi sebenarnya secara singkat PDKR itu cuma menghabiskan waktu 1,5 jam saja. Di pagi 1 jam, di sorenya setengah jam. Nah ini jadi tidak mengganggu aktivitas karena saya di PDKR ini tidak mau melaksanakan mengganggu aktivitas, mungkin ada amalan-amalan pribadi, ibadah pribadi yang memang ada targetan masing-masing. Tapi di sini justru ini menambah kapasitas kita untuk meningkatkan wawasan atau sakopah keilmuan kita, keislaman kita ya, diisi dengan paginya dan juga sorenya. Di paginya itu kita melaksanakan kuliah subuh, presensi, dan sorenya itu ada tadarus bareng dan kuis. Nah, kuis ini 15 menit ini enggak terlalu berat gitu ya. Insya Allah bisa bisa dilaksanain lah ya semuanya. Nanti selanjutnya untuk mengenai teknis lebih dalamnya hari pertama ngapain 2, 3 sampai 14 itu nanti teman-teman atau kakak-kakak fasilitator akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Di sini saya cuma menjelaskan secara general saja. Nah, nanti mungkin perkenalan dulu dari fasilitator. Nah, oke. Perkenalan fasilitator di sini
kan ada 10 orang, mungkin ada beberapa yang berhalangan hadir. Insya Allah ada beberapa orang di sini yang sudah hadir juga. Bisa open cam mungkin ya, kakak-kakak fasilitator dari siapa dulu? Boleh Kak Ita dulu mungkin? Oh, katanya ada gangguan teknis. Oke. Saya lihat dulu. Nah, kayaknya lagi ada gangguan teknis. Nanti lebih dalamnya kita kakak-kakak fasilitatornya bisa berhubungan di grup WhatsApp-nya ya, karena mungkin terbatas dengan waktu juga ya. Insya Allah seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya adalah apa? Salah. Nah, ini nih. Sebentar. Nah, jadi di Ramadan 1442 ini insya Allah gitu ya, ada kompetisi ya, Ramadan competition ya. Jadi 10 peserta terbaik insya Allah dapat something special lah dari kami gitu ya, untuk 10 peserta terbaik PDKR ini. Dan juga social media competition gitu ya, social media competition ini bentuknya keaktifan teman-teman, baik itu meresume atau meliput kegiatan di seputar PDKR ini. Yang selanjutnya ada writing competition. Nah, writing competition ini nanti dijelasin sama kakak-kakak fasilitator ya, untuk lebih lengkapnya. Insya Allah seperti itu. Mungkin dari saya atau dari teman-teman mungkin bisa di ini dulu dong, apa namanya, perkenalan dulu dong, ininya dari mana aja, mungkin bisa di share di chat, di kolom chat gitu. Yes. Boleh di share. Atau mungkin ada yang bertanya gitu, kakak-kakak semuanya di sini. Udah 9:30. Salam kenal dari Kak Nur Anissa dari Jakarta. Ada siapa lagi nih? Oke. Sambil menunggu. Oh, Kak Rita Rahim dari Jakarta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Lombok, Masya Allah. Dari Lombok. Terus Kak Andini dari Padang, salam kenal juga. Mamuju, Sulawesi Barat, Masya Allah. Jauh-jauh ya. Oh, nah ini juga karena ada banyak ini ya, banyak yang dari luar Pulau Jawa juga, khususnya yang bukan waktu Indonesia Barat gitu ya, karena ini juga menyesuaikan, jadi waktunya pun menyesuaikan, tidak lama-lama, karena ya mengikuti waktu untuk Indonesia Timur dan Tengahnya juga ya, karena biarpun seperti itu akan apa ya, berbeda waktunya gitu ya, ketika di sini udah beres jam 6 tapi di sana udah jam 7 juga gitu ya. Nah, udah gitu dari
Mana nih? Kak Winda dari Jakarta. Teh Nurul dari Sukabumi. Sudah seperti itu. Ada yang lagi? Sambil menunggu. Belum masuk semuanya kayaknya di Telegram. Udah lebih jam Kak Misi dari Bandung. Terus Kak Jihan dari Bandung juga. Terus lagi nih. Oke. Mungkin bisa diingatkan lagi ke teman-temannya yang dari di Telegram gitu ya, Teh Ita. Sebelum pematerinya insya Allah sebentar lagi masuk. Kang Susanto sudah masuk belum? Oh iya Kang, iya. Oh ya, udah ya. Oke. Kayaknya itu. Kang Susanto sudah masuk. Ya. Karena beliau sudah masuk juga. Nah, sedikit perkenalan gitu ya. Beliau ini, Kang Susanto Triyogo ini merupakan PJS dari ketua kami pusat ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang dimana beliau menjabat sebagai PJS ketua kaminya ya. Terus beliau juga sedang studi di Structure Engineering Bandung Technology Institute Bandung ya, maksudnya di ITB, dan insya Allah yang akan membersamai kita di 1 jam atau kurang gitu ya. Nanti teman-teman bisa ambil insight dari beliau dan tema yang akan disampaikan oleh Kang Susanto ini mengenai kemudaan gitu ya, kemudaan, Ramadan, dan kepemimpinan ya. Insya Allah beliau menjadi pemateri sebagai Grand Opening PDKR 1442 Hijriah ini. Mungkin dipersilakan Kang Susanto, saya mau stop share-nya dulu. Oke. Insya Allah. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Cek, bagus. Bagus ya. Kang? Oke. Sehat Kang? Alhamdulillah Ustaz Ferry. Masya Allah. Salam buat yang lainnya juga. Ya, oke. Tuh, karena mungkin berhubung sudah jam 9:30 juga, dan insya Allah dipersilakan ke Kang Susanto. Tafadhol, Susanto. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Nabi Al Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waalaikum jami'at bi tahiyatil Islam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakallahu kepada pesantren dari Silat Tababan yang kemudian juga ownernya adalah Ustaz Ferry Aldina, yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan untuk kemudian kita bisa bersilaturahmi dalam hal bagaimana mengkaji berkaitan dengan tema yang cukup menarik yang insya
Allah mudah-mudahan ini adalah bagian dari wasilah kita untuk bagaimana menyiapkan bulan Ramadan, tentang pemuda Ramadan dan juga kepemimpinan. Dan salam kenal bagi seluruh peserta dari PBKR. Tadi saya juga sempat menyimak ada yang dari Jakarta, Lombok, Sulawesi, dan lain-lainnya. Semoga ini adalah bagian dari wasilah kita untuk bagaimana menyiapkan tamu yang agung, ya, yang kemudian juga mudah-mudahan Allah juga sampaikan kita sampai dengan bulan Ramadan yang mudah-mudahan akan kurang lebih 2 hari atau 3 hari, ya, sesuai kemudian nanti sidang isbat, sehingga kemudian kita bisa mempersiapkan secara matang. Karena seperti hal yang tadi yang sempat saya sampaikan tentang bagaimana di surat Al-Baqarah ayat 104 yang tentu tiap tahun kemudian diulang-ulang tentang ayat tentang bagaimana Ramadan, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tentu ini adalah ketika kemudian ada sebuah panggilan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, tentang bagaimana panggilan bagi orang-orang beriman. Tentu ini adalah panggilan khusus, ya. Jadi mana tentu kalau kemudian kita kaji lagi bagaimana perintah dari tahun ini adalah ketika kemudian Rasulullah ketika itu adalah di tahun kedua Hijriah, yang dimana ketika bulan Sya'ban itu bertepatan juga dengan perintah yang pertama adalah perpindahan dari kemudian kiblat dari Masjidil Aqsa ketika itu kemudian kepada ke Masjidil Haram. Lalu kemudian juga perintah kedua adalah berkaitan dengan bagaimana juga saum Ramadan. Yang ketiga adalah perintah zakat yang kemudian secara keseluruhannya, dan keempat adalah perintah jihad. Walaupun di perintah jihad ini di ketika kemudian tahun pertama Hijriah sudah diperintahkan, tapi perintah untuk kemudian yang benar-benar komprehensifnya adalah di bulan 2 Hijriah ini. Nah, perintah ini tentu adalah saling komprehensif, ya, di mana kemudian puncak dari kemudian bagaimana dari bulan Ramadan ini, ya, yang kemudian ketika diperintahkan dan ketika itu adalah bulan Sya'ban di bulan Hijriah adalah bagaimana kemudian adalah wujud bagaimana kita membentuk sebuah karakter bagi untuk kemudian bagaimana bisa berkorban di dalamnya, terutama adalah di bulan Saum ini. Dan mudah-mudahan ini adalah kalau kemudian kita coba kaji secara mendalam adalah bagaimana bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika kemudian ketika kemudian Saum, ketika perintah ini kemudian turun di tahun 2 Hijriah dan beliau wafat di tahun 11 Hijriah, otomatis beliau hanya mengalami kurang lebih sekitar 10 kali Saum. Tentu teman-teman di sini ada mungkin tahun dari kita adalah senantiasa meningkatkan kualitas dari Ramadan kita. Kemudian bagaimana wujud dari ketakwaan itu adalah bagaimana senantiasa kita dan tentunya adalah bagian dari ikhtiar bagaimana kita di dalamnya dan mulai qadar, ya, ada kemudian bulan-bulan itikaf di dalamnya, dan masih banyak lagi keutamaan di mana kemudian keutamaan sunnah menjadi kemudian wajib, kemudian juga setan kemudian dibelenggu, dan juga kemudian pintu neraka ditutup. Dan ini adalah potensi bagi kita untuk kemudian bagaimana memaksimalkan dari bulan Ramadan ini. Dan tentu adalah bagaimana ini ada sesuai dengan jadi respon kita, karena tentu ada 3 kelompok dari kemudian bagaimana kita merespon dari kemudian kelompok dari kemudian ada 3 kelompok, ya. Pertama adalah kelompok zalim, yang mereka ini adalah orang-orang yang kemudian sangat kurang sekali perhatian terhadap Ramadan, ya. Bagi mereka kedatangan Ramadan ada tidak lebih adalah kemudian tidak terlalu spesial, malah kemudian menjadi beban bagi diri bagaimana lain dan lain-lainnya, termasuk mana adalah orang-orang yang
Cek. Cek, ya, siap. Halo, tiba-tiba keluar ya? Iya, Oh ya, putus sebentar tadi. tiba-tiba keluar tadi ya. Tentang bagaimana kelompok dari kemudian pertengahan yang kemudian sedang, yang kemudian menganggap bulan Ramadan hanyalah sebagai kemudian bulan yang kemudian untuk kemudian liburan saja gitu. Atau kemudian kita dimasukkan kepada kemudian bulan sabiqun bil khairat gitu, menjadi bulan yang kemudian kelompok yang kemudian berprestasi. Ya di mana kemudian sengaja menyebut dengan kemudian yang orang berprestasi karena apa? Karena kemudian memang mereka adalah orang yang berusaha meninggalkan perkara yang haram dan makruh. Mereka juga kemudian bagaimana kandung meninggalkan sebagaimana perkara mubah demi kesempurnaan ibadah puasa yang mereka jalankan. Mereka ini adalah sebenarnya adalah bukan hanya berprestasi di bulan Ramadan saja, tapi di bulan Ramadan mereka juga adalah orang yang berprestasi. Jadi mudah-mudahan dengan kemudian kita mengikuti pesantren kilat ini adalah bagaimana kita menjadi kelompok yang kemudian sabiqun bil khairat gitu. Adalah kelompok-kelompok yang berprestasi yang dimana kita siapkan ya bulan Ramadan ini adalah nah kita kemudian bisa meningkatkan amal-amal kita, bisa mengakselerasi amal-amal kita, karena di bulan Ramadan inilah kita bisa bahasanya adalah bagaimana menambung amal-amal kita. Seperti halnya kemudian hadis riwayat dari Bukhari Muslim yang kemudian yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab ya telah diampuni dosanya yang telah lalu, dan siapa yang kemudian bangun malam ya qadar dengan iman dan ihtisabnya telah diampuni dosa yang telah lalu. Jadi tentu kemudian kita niatkan bagaimana bulan Ramadan ini adalah bagaimana bulan yang kemudian kita mempersiapkan menjadi kemudian kelompok yang dan insya Allah dapat putih kemudian akan kemudian dengan menyiapkan jadwal, menyiapkan kemudian dengan dengan target adalah detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan juga hari demi hari yang kemudian kita siapkan untuk di bulan Ramadan. Karena tentu derajat bagi orang yang kemudian berilmu itu adalah sangat tinggi ya. Seperti dalam surat Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfudu fanfudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Akan memberi kelak untukmu, apabila akan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi tentu ketika kita menginginkan sebuah derajat yang tinggi, maka kita harus menyiapkan ilmunya. Tidak akan mungkin kita tahu bagaimana urgensi dari berpuasa, urgensi dari kemudian bagaimana membaca Al-Quran, urgensi dari kemudian bagaimana sahur, tarawih, kemudian itikaf, dan qiyamul lail, dan yang lainnya ketika kita tidak mengetahui keutamaan-utamaannya. Dan tentu adalah untuk mendapatkan itu kita memerlukan ilmu untuk bagaimana kita mengetahui bagaimana urgensi, keutamaan, sehingga tentu dari ilmu itu kita mendapatkan sebuah faedah bahwa ini adalah penting bagi kita lakukan. Apalagi bulan Ramadan ya, yang kemudian 30 hari kita dibangun sebagaimana kemudian karakter kita, karena dari kemudian kebiasaan itu adalah membangun bagaimana karakter bagi kita, bagaimana dari kemudian tarawih, saum, sholat berjamaah, dan yang lainnya. Dan tentu ilmu adalah menjadi penting bagi kita untuk bagaimana kita menyiapkan diri di bulan Ramadan ya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian berlalu begitu saja. Karena tentu bahwa ketika tantangan untuk mengerjakan amal soleh tentu sangat berat ya kawan-kawan sekalian. Kalau kemudian kita bandingkan antara kemudian memegang gadget misalnya dibandingkan dengan memegang mushaf ya, tentu lebih bahasanya adalah mengasihkan mungkin adalah ketika kita memegang gadget ya, scroll tidak terasa 1 jam itu kemudian kita habiskan hanya melihat bagaimana Instagram, lalu kemudian juga bagaimana Facebook dan yang lainnya gitu. Karena apa? Karena
kita melihat bagaimana melihat bahwa tidak mengetahui keutamaan dari kemudian mushaf ya, yang kemudian disampaikan oleh orang-orang orang-orang kemudian para ulama menjelaskan bahwa interaksi Quran pada sahabat ketika itu, para kemudian tabiin ya, para ulama beriman adalah seperti halnya kemudian interaksi generasi hari ini terhadap gadget gitu, di mana apa-apa kemudian gadget, apa-apa gadget gitu. Nah, kita kemudian bagaimana membiasakan di bulan Ramadan ini, mari kemudian kita coba kemudian membatasi kita untuk kemudian memegang handphone, tapi kemudian memegang mushaf Al-Quran, dan kita lihat bagaimana kisah-kisah dari kemudian umat terdahulu, ya kemudian Allah binasahkan, yang kemudian Allah angkat derajatnya, itu kemudian ada dalam Al-Quran gitu. Sehingga mari kita berkomitmen di bulan Ramadan ini bagi kemudian pemuda ya, yang kemudian bagaimana salah satu dari kemudian 7 golongan yang kemudian nanti akan masuk surga adalah ketika kita kemudian menghabiskan masa muda kita itu dalam rangka beribadah pada Allah. Tentu di usia muda adalah bukan usia untuk bagaimana kita untuk bersenang-senang, untuk kemudian hanya mencari dunia dan lainnya, tapi usia muda adalah bagaimana adalah dalam rangka untuk kemudian bagaimana kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat, kemudian orang-orang beriman, bagaimana di usia muda seorang Tariq bin Ziyad ya, telah kemudian memimpin peperangan di mana di pasukan tersebut itu kemudian ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Kita pun mengenal bagaimana sosok seorang kemudian Muhammad Al-Fatih yang usia yang kemudian 23 tahun telah melakukan Konstantinopel, dan masih banyak kisah-kisah yang kemudian di usia muda itu kemudian telah melakukan sebuah kerja-kerja besar ya. Dan tentu ini adalah menjadi sebuah momentum ketika pemuda itu bertemu dengan Ramadan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita untuk bisa bagaimana dalam hal menyiapkan sebuah perbaikan bagi kemudian masa depan. Apalagi hari ini juga masih di tengah-tengah pandemik ya. Kalau di tahun lalu kita juga terasa sekali karena WFH, lalu kemudian kita banyak waktu-waktu untuk kemudian bagaimana bisa di rumah dan yang lainnya. Ya, tentu ini yang harus disiapkan di bulan Ramadan ini, realitas di mana kemudian ketika kita menjadi seorang pemuda dan juga sesuai dengan temanya ya, kemudian ketemu dengan Ramadan dan juga dengan kepemimpinan. Nah, jadi urgensi dari kemudian Ramadan inilah yang harus kita kemudian siapkan ya, sehingga Ramadan tidak terlewat begitu saja. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita memaksimalkan kemudian bagaimana Ramadan ini dalam konteks kemudian pemuda gitu. Karena tentu realitas pemuda hari ini ya, dengan berbagai kemudian macam potensi dan lain-lainnya, bahwa tentu tidak dapat dipungkiri bahwa potensi pemuda yang pertama adalah bagaimana dia mempunyai sebuah bisa membangkitkan semangat kemudian bertanya dan kritis ya. Tentu di usia muda kita ini adalah waktu di mana kita senantiasa bertanya-tanya mengapa begitu dan yang lainnya gitu. Jadi tentu ini harus kemudian kita fasilitasi di bawah Ramadan ini dengan apa? Dengan kemudian mencari ilmu agama kita gitu. Karena tentu bekal dari agama inilah yang akan mengantarkan kita pada sebuah kebaikan ya, pada sebuah wujud dari apa yang kita inginkan. Kalau dalam doa sapu jadat adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dunia dan akhirat gitu. Jadi dunia sukses, akhirat masuk surga gitu. Nah, ini harus kita siapkan bagaimana kalau dalam buku ada sebuah buku tentang practice why, kita harus bisa menjawab tentang bagaimana mengapa kita ini kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian turun di muka bumi ini. Karena tentu bukan sebuah kebetulan ketika kita berada di muka bumi ini. Tentu ada sebuah missionnya. Selain kemudian kita menjadi seorang abdillah, ya, menjadi seorang hamba Allah, kita juga ditugaskan sebagai seorang khilafatul ard, menjadi penguasa di muka bumi ini. Ya, maka setiap kemudian orang, setiap manusia itu mempunyai missionnya, mempunyai apa menjadi misinya. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa menemukan apa misi kehidupan kita dengan potensi yang ada, dengan potensi keilmuan, dengan potensi karakter, passion dan lain-lainnya, sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu di dunia kita kepada sebuah momentum akhirat yang nanti adalah menjadi hal yang kekal gitu. Karena tentu untuk mendapatkan akhirat adalah ada sebuah totalitas
antara sebab dan akibat gitu. Sehingga tidak mungkin kita mendapatkan kemudian akhirat ketika kita tidak mendapatkan bagaimana keutamaan ketika di dunia. Sehingga tentu ini adalah bagaimana kita harus membangkitkan semangat bertanya dan kritis kita dan juga keberperanan kita di dunia ini. Gitu. Sampai kita tidak mengetahui bahwa apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi keberperanan kita di dunia ini. Yang kedua ya adalah bagaimana bahwa potensi dari seorang pemuda adalah bagaimana kita lihat kalau dalam konteks kemudian Islam ya adalah bagaimana punya sikap, yaitu adalah bagaimana generasi Muslim ya, generasi umat Islam, dia juga harus bisa memperbaharui dari moralitas umat hari ini. Kita tidak dituntut untuk kemudian diam ya dengan situasi yang ada, tapi bagaimana bisa merubah kondisi yang ada sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah ini yang juga keberperanan yang ada kalau kita lihat bagaimana para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ya, lalu kemudian itu dan yang lainnya yang dia kemudian berjuang ya ketika situasinya itu tidak mendukung, ketika bertemu dengan pemimpin yang zalim yang lainnya memperbarui moralitas umat yang ada. Apalagi kalau misalnya di kondisi di sekitar kita itu ada yang misalnya potensi pemuda yang masjid, misalnya di sekitar, maka adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk bisa memberikan sebuah pembinaan, memberikan sebuah arahan ya, sehingga kemudian bagaimana potensi dari kita sebagai seorang pemuda adalah bisa memperbaiki moralitas umat gitu. Karena gambaran dari masa depan dari sebuah negara itu adalah ditentukan dari pemudanya. Ketika pemudanya itu adalah mempunyai sebuah moralitas yang baik, tentu negaranya akan baik ke depannya. Tapi sebaliknya, ketika moralitas dari kemudian pemudanya buruk, itu akan mempengaruhi dari negaranya. Maka kita hari ini, apalagi data dari BPS menunjukkan bahwa proporsi dari generasi muda, generasi produktif antara umur 15 sampai 64 tahun itu adalah di atas 70% gitu. Jadi proporsi anak muda kita hari ini itu adalah 70% dan kita mengalami sebuah episode dari negara ya, dari kemudian kebangsaan kita di Indonesia ini itu berada pada sebuah situasi bonus demografi. Jadi mana puncaknya itu akan terjadi sampai dengan tahun 2030. Tentu ketika kita berada dalam sebuah sejarah perjalanan bangsa ini yang dimana kalau dalam konteks matahari itu adalah sedang bersinar-sinarnya, maka kita menjadi manusia yang produktif, menjadi generasi muda yang produktif, bukan malah jadi generasi yang akhirnya bukan generasi tidak produktif gitu. Dengan bahasanya adalah dengan kemudian tidak melakukan sebuah kontribusi bagi bangsa, negara dan agama gitu. Atau bahasanya lainnya adalah al-wajiban aksaru minal awqat, bahwa kewajiban kita ini adalah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang tersedia gitu. Jadi tidak menjamin ketika kita usia muda kita akan menjadi manusia yang panjang umur dan yang lainnya. Maka kita harus bisa mempersiapkan di generasi muda ini ya, tentu adalah dengan amal-amalan yang terbaik ketika nanti kita kemudian masuk pada sebuah dunia selanjutnya, itu adalah dunia akhirat gitu. Oleh karena itu potensi pemuda yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana membagikan semangat kritis, kemudian gambaran dari moralitas bangsa, unsur perubahan ya, dan juga kemudian bagaimana juga juga kemudian mengganti sebuah generasi dan lain-lainnya adalah menjadi potensi yang harus kemudian kita optimalkan gitu. Jangan sampai unsur pemuda kita ini hanyalah angka-angka umur saja, tapi secara kemudian potensi, secara kemudian tantangan, challenge dan lainnya, kita termasuk orang bijaksana seperti hanya orang tua gitu. Jadi jangan sampai pemuda hari ini adalah menjadi pemuda yang tua sebelum waktunya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini mari kita kemudian meningkatkan apa yang menjadi potensi pemuda hari ini, potensi secara fisik, secara kemudian pikiran, ya, dan juga kemudian potensi secara kemudian masa depan dengan sebuah sebuah kemudian pembinaan, apalagi Ramadan adalah kemudian syahrul Quran, ya, syahrul tarbiyah, bulan kemudian bulan syahrul Quran, syahrul tarbiyah, ya, syahrul maghfirah dan masih banyak lagi untuk bagaimana kita menyiapkan dan meningkatkan kompetensi kita ya, gitu.
Karena bagi pemuda dua hal gitu, be the first or be the front gitu. Menjadi yang pertama atau menjadi pembeda gitu. Nah, karakter kepeloporan inilah harus kita kemudian tumbuhkan, kita kemudian wujudkan di bulan Ramadan ini, yang kemudian bagaimana bulan Ramadan adalah bulan di mana kita juga memperkuat karakter. Dan dalam konteks ini ada 4 karakter ya, yang harus kemudian bagi seorang pemuda kita siapkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bagaimana karakter dari kuatul akidah gitu. Bagaimana memperkuat akidah kita ya di dalam hati kita. Karena puasa menjadikan hati kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih tunduk ya, lebih peduli, lebih sensitif ya, lebih lembut dan lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mulia lainnya. Nah, ini adalah momentum bagi kita bagaimana kita memperkuat akidah kita, memperkuat hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat bagaimana kemudian nilai-nilai akidah dari nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari di bulan Ramadan kita memperkuat akidah kita seperti halnya bagaimana akidah yang ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah gitu. Dengan kemudian walaupun ditimpa oleh batu yang besar, tetap kemudian bagaimana mempertahankan ahad-ahadnya gitu. Seperti halnya juga keluarga Yasir, tapi itu kemudian dengan siksaan yang luar biasa, itu kemudian mampu mempertahankan akidahnya. Tentu dalam konteks hari ini, dalam zaman hari ini, tentu tidak sama dengan zaman Rasul ketika itu. Zaman ketika kemudian Islam hadir, lalu kemudian ditegakkan gitu. Tentu tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menyingkirkan ya para togut-togut yang dalam bentuk lain. Bentuk apa? Bentuk harta, ya, bentuk kemudian juga jabatan, popularitas dan lain-lainnya gitu. Mari kita kemudian bagaimana menyempurnakan dan juga memurnikan akidah kita bahwa tentu adalah dunia ini yang paling kita harus siapkan, bekal yang kita siapkan adalah bagaimana bekal-bekal, yaitu adalah bekal-bekal amalan terbaik kita gitu. Karena yang kemudian kalau kita baca adalah bagaimana orang-orang yang setelah diwafatkan itu kemudian ingin balik lagi gitu. Untuk apa? Untuk beramal gitu, untuk melakukan sebuah sedekah gitu. Tapi kita yang hari ini di dunia, jangan sampai kemudian kita malah menyia-nyiakan waktu kita gitu. Jangan sampai kemudian digambarkan Al-Quran, yang kemudian setelah wafat, itu ingin balik lagi untuk melakukan sebuah sedekah. Maka mari ketika kita hari ini mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia, kita sempurnakan amalan-amalan kita sempurnakan kemudian akidah kita, sempurnakan kepercayaan kita, sempurnakan juga kemudian bagaimana tugas-tugas kita sebagai seorang menjadi seorang hamba Allah dan juga seorang Tuhan. Jadi target pertama kita, karakter yang harus kita perkuat dalam Ramadan yang pertama adalah bagaimana kuatul akidah, memperkuat akidah orang-orang yang kemudian percaya dengan ketentuan Allah, kita percaya dengan segala kebenaran, kita percaya dengan segala apa yang kemudian ada dan yang kedua, karakter yang pemuda harus memperkuat ya, adalah bagaimana memperkuat ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nilai dalam puasa yang pasti terbentuk bagi orang-orang berpuasa adalah puasa mendidik orang untuk lebih dekat dan lebih kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada dasarnya adalah ibadah hati, di mana setiap orang itu kemudian tidak akan menjalani ibadah puasa sebagaimana orang diatur di dalam ajaran agama, kecuali bila hatinya itu memiliki hubungan ya dan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Karena tadi kita nggak mungkin kemudian bisa terus melakukan puasa ya dengan kemudian orang tidak melihat dan yang lainnya, kita bisa saja batal gitu. Tapi karena kemudian kita mengetahui bahwa ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, ini adalah amalan yang kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagaimana memperkuat kita dan mengkondisikan diri kita untuk senantiasa berada dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita bawa setelah pasca dari bulan Ramadan nanti gitu. Di mana kita bawa percaya bahwa setiap amalan ibadah kita tidak hanya puasa, amalan-amalan yang lain, segala perbuatan kita itu adalah berada dalam pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam pantauan dan tanda kutip adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kemudian bagaimana kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga kemudian bagaimana kita senantiasa kemudian terjaga hidup-hidup kita. Apa yang kita lakukan ya adalah senantiasa kemudian
Al-Quran, ya, membaca, kemudian bagaimana kemudian juga Asmaul Husna, sifat-sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca juga kemudian bagaimana kisah-kisah para ulama dalam bagaimana mendapatkan kemudian keimanan yang kokoh ya, dan lain-lainnya gitu, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah experience ya, mendapatkan sebuah pengalaman di mana tentu di bulan Ramadan ini adalah kita mendapatkan sebuah pengalaman spiritual di mana kita punya mekanisme untuk bagaimana mendapatkan sebuah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Apakah baik kemudian saat di malam-malam yaitu Lailatul Qadar, di malam itikaf, atau di malam-malam ketika kita melakukan sebuah salat malam, atau kemudian saat berinfak dan lain-lainnya gitu. Karena tentu tiap orang itu punya mekanismenya ya dalam hal bagaimana ketika dia mendapatkan pengalaman spiritualnya gitu. Sehingga di bulan Ramadan ini karakter yang kedua adalah bagaimana memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga adalah yang karakter pemuda yang harus dibangun di bulan Ramadan ini, yang tentu juga nanti adalah kaitan dengan bagaimana karakter seorang pemimpin, adalah memperkuat hubungan dengan sesama manusia gitu ya. Karena apa? Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara serentak di seluruh dunia ya, yang kemudian bagaimana merasakan satu hal yang sama, jadi adalah lapar dan haus, dan sama-sama berjuang untuk mampu menahan dan mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun peluang untuk itu sangat besar ya, tentu itu tidak dilakukan. Jadi bagaimana hubungan sesama manusia inilah yang harus kemudian kita perkuat juga, bahwa di bulan Ramadan ini adalah menjaga kita untuk menahan emosi kita, untuk kemudian menahan untuk bisa menggunjing antar sesama, membicarakan sesama, membicarakan aib seseorang dan lain-lainnya. Sehingga mari di bulan Ramadan ini juga kita juga bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama manusia ya, itu kemudian juga menjadi penting gitu. Dalam hubungan kemudian tidak hanya hablum minallah, tapi juga dalam hubungan hablum minannas. Sehingga ketika di bulan Ramadan ini mari kemudian memperkuat jiwa sosial kita juga dalam hal di mana di dalamnya juga ada zakat ya, yang itu adalah kita saling berbagi. Bisa itu juga kemudian bagaimana juga amal-amalnya kan juga sangat banyak di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ketika kita memberikan makanan bagi orang berpuasa, juga kita mendapatkan amal-amalan dari orang berpuasa tersebut. Dan masih banyak lagi. Dari kemudian di bulan Ramadan ini adalah untuk bagaimana memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ini adalah tentu menjadi seorang ciri dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia bisa membangun hubungan ya, tidak hanya sesama muslim, tapi kemudian antar kemudian golongan, antar kemudian juga agama dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian di bulan Ramadan ini juga kita bisa meminta maaf ya, apalagi di bulan Ramadan, walaupun meminta maaf tidak harus menunggu di saat Lebaran atau di bulan puasa gitu, tapi kemudian bisa kapan saja. Tapi ini menjadi momentum untuk kemudian bagaimana juga kita bisa memberikan saling memaafkan di bulan Ramadan, momentum juga untuk bagaimana kita memberikan hubungan ya yang baik di antar sesama manusia. Yang keempat adalah bagaimana memperkokoh jiwa ketabahan kita gitu. Jadi ya 4 karakter pemuda yang harus disiapkan di bulan Ramadan adalah bagaimana memperkokoh jiwa ketabahan. Karena apa? Karena dalam hidup ini ya, dalam kekuatan konsistensi ya, dan ketabahan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ketabahan tidak muncul dengan sendirinya, dan karenanya setiap kita harus mendapatkan pemahaman dan melakukan latihan agar kita memiliki ketabahan itu. Puasa di bulan Ramadan adalah sarana pelatihan ketabahan yang luar biasa. Kita menjadi lebih berdaya tahan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah SWT, meskipun dalam kondisi yang sulit seperti halnya haus dan lapar. Jadi tentu di bulan Ramadan ini adalah juga bagaimana tadi adalah memperkokoh kejiwaan ketabahan kita, bahwa tentu dalam dunia itu tidak selamanya itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berada dalam sebuah rel, dalam sebuah jalan yang itu adalah sesuai dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai kebenaran.
berapapun kemudian kondisi yang ada dan atau kondisi eksternal yang itu berada di sekitar kita. Maka di bulan Ramadan inilah bagaimana kita harus senantiasa menjaga nilai-nilai nilai-nilai kebenaran tersebut walaupun sesulit apapun kita gitu. Walaupun dalam konteks Ramadan adalah haus dan lapar, kita bisa saja kemudian minum di siang hari, bisa makan di siang hari, tapi apa? Karena kita mempertahankan nilai-nilai ini, mempertahankan apa yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus menahan dari rasa lapar dan haus, dari segala emosi, dari segala kemudian menggunjing dan lain-lainnya. Oleh karena itu ini harus kita bawa spiritnya juga ketika pasca Ramadan juga gitu. Jadi bagi seorang pemuda ya yang kemudian bagaimana di puncak dari kemudian emosionalnya, puncak dari kemudian bagaimana cita-cita, kemudian harapan dan juga ambisinya, maka tentu bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa mengokohkan kembali karakter di mana karakter bagi seorang pemuda yang dia bisa mempunyai sebuah durability gitu, daya tahan gitu. Jadi daya tahan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan walaupun ya dengan segala kesulitan yang kita hadapi gitu. Mungkin nanti adalah kesulitannya adalah berupa kemudian harta, kesulitannya adalah kaitan dengan kemudian kita menolak kesenangan dan lain-lainnya. Maka di bulan Ramadan ini bagi seorang pemuda juga adalah bagaimana mengokohkan karakter kita untuk senantiasa berada dalam jalur yang benar, dalam sebuah jalan yang benar, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangannya. Sehingga kawan-kawan semua, 4 karakter dari bulan Ramadan tadi ya, bagaimana kemudian memperkuat akidah, yang kedua adalah memperkuat hubungan dengan Allah SWT, yang ketiga adalah bagaimana memperkuat hubungan dengan sesama manusia, dan keempat adalah kaitan dengan bagaimana memperkokoh jiwa ketabahan, juga adalah menjadi sebuah sebuah syahrul tarbiyah, menjadi bulan pendidikan bagi seorang pemuda, bagi seorang pemimpin masa depan, untuk bagaimana dia bisa tertempa di bulan Ramadan ini dengan sebuah karakter yang kuat ya di bulan Ramadan ini. Dan sampai kemudian kita sia-siakan ya di bulan Ramadan ini adalah hanya dengan berjalan atau kemudian berjalan begitu saja gitu. Seperti hanya hadis yang dikatakan bahwa banyak yang kemudian dari puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja gitu, tapi tidak mendapatkan pahala-pahala yang ada. Ya, mudah-mudahan kita juga masuk pada sebuah generasi yang dimana kemudian adalah generasi yang tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi mendapatkan amal-amal di dalamnya, mendapatkan sebuah predikat takwa, tapi juga bagaimana kita bisa memperkuat karakter dari karakter kita untuk kemudian senantiasa apa yang tadi 4 karakter tersebut menjadi bekal setelah kemudian di bulan Ramadan nanti. Karena apa? Karena karakter yang kuat ini tidak akan mungkin itu ada kalau kemudian kita tidak pupuk gitu, kita tidak bina gitu. Seperti halnya bagaimana karakter itu adalah menghujam, seperti halnya bagaimana Ibrahim gitu. Dengan menyampaikan bagaimana maju meskipun sendiri gitu. Karena apa? Sejarah panjang dari Ibrahim ya senantiasa diiringi oleh peristiwa-peristiwa bersejarah yang hebat ya yang dilakukan sendirian, ideologi tauhid yang dia miliki dan juga perubahan yang harus dilakukan di masyarakat menemui tembok yang tebal, yaitu adalah orang tuanya sendiri, orang tuanya sendiri. Pendidikan masyarakat yang dilakukan dengan cerdas dan ilmiah ya. Kalau kita lihat bagaimana diskusi dengan Raja Namrud ketika itu tentang Tuhan ya, harus berhadapan dengan masyarakat dan negara sekaligus. Nah tentu dalam hal ini karakter pemuda yang kemudian ditunjukkan oleh seorang Ibrahim ya, maju walaupun kemudian sendiri, menolak bagaimana mayoritas dari masyarakat ketika itu tentang bagaimana berhala, kemudian mempunyai daya kritis ketika kemudian dengan Raja Namrud ketika itu ya, dengan menghancurkan kemudian berhala yang ada dan menyisakan satu untuk ditanyakan siapa yang kemudian menghancurkan, dan itulah sosok pemuda yang kemudian ada dalam diri seorang Ibrahim ya. Dia tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang kemudian juga datang dari rohnya, walaupun mayoritas dari masyarakat tersebut adalah tidak menjalankan perintahnya gitu. Jadi walaupun sendiri bagi diri kita
maka kita diperintahkan untuk kemudian terus kemudian bagaimana mempertahankan apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran bagi diri kita. Seperti halnya bagaimana sosok Ibrahim, dan itu adalah sosok bagi seorang pemuda dan pemimpin ya. Gitu. Yang kedua adalah sosok dari Ashabul Kahfi gitu, ya, yang dimana kemudian ketika masyarakat dan negara ya kembali menghadang proses perubahan ya, pilihan lain adalah bagaimana menyingkir sementara itu untuk bagaimana bahasanya adalah memarginalkan diri gitu, karena tindakan ini adalah sebuah pilihan ya dari kemudian idealisme ketika ide yang mereka bangun dan miliki itu kemudian terhadang ya. Sebuah pilihan berat bagi sebuah perubahan adalah bagaimana mengasingkan diri atau uzlah gitu demi mempertahankan dari kemudian kemurnian dari keyakinannya. Dan itu ketika kita ada analogi ketika kita daripada kita kemudian melakukan atau kemudian langsung diberantas bahasanya gitu dengan sebuah kekuatan besar, maka uzlah adalah menjadi sebuah pilihan gitu yang itu kemudian dapat akhirnya kan Allah ketika yang menidurkan dan ketika bangun maka negara tersebut sudah menjadi negara yang kemudian negara yang yang baik, yang tidak lagi kemudian dipimpin oleh pemimpin yang zalim gitu. Dan ini adalah seorang Ashabul Kahfi yang tentu tidak menjadi pilihan pertama adalah menyingkir gitu, tapi adalah bagaimana setelah ada perlawanan terbentur, akhirnya kemudian ada posisi bagaimana perlawannya harus kemudian ditarik dulu atau bahasanya ada uzlah untuk bisa kemudian mengasingkan diri dan apa yang terbaik untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidurkan dan akhirnya pilihan dari perlawanannya adalah bagaimana kemudian takdir Allah yang kemudian bahasanya adalah berperan di sana gitu. Yang selanjutnya adalah karakter pemuda ya, adalah perubahan sampai detik terakhir gitu. Sebenarnya tekad dari Ashabul Ukhdud gitu. Di mana kemudian proses perubahan masyarakat ya selalu kemudian membutuhkan waktu gitu. Ketika syarat dari perubahan tersebut itu tidak terpenuhi gitu. Nah, tentu kita juga harus senantiasa bagaimana bahwa perubahan itu harus senantiasa kita lakukan gitu. Bisa jadi itu tidak terjadi di umur kita gitu, tapi bisa jadi itu dilakukan di generasi selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah bukan hasilnya saja gitu, tapi adalah respon kita atau kemudian sikap kita terhadap perubahan tersebut. Apakah kita hanya menjadi penonton atau menjadi aktor dalam perubahan tersebut gitu. Jadi yang jadi pilihannya adalah bagaimana, karena kita tidak bisa memilih kondisi ya, seperti halnya COVID hari ini gitu. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Allah mentakdirkan kita untuk hidup, untuk kemudian berada dalam situasi COVID gitu. Tapi sikap kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri gitu. Apakah sikap kita hanya kemudian diam di rumah, berleha-leha, atau sikap kita adalah melakukan sebuah gerakan sosial ya, dengan kemudian bagaimana banyak orang yang PHK, kita melakukan bantuan dengan yang tiap hari Jumat kita memberikan nasi bungkus bagi orang-orang yang tidak mampu dan lainnya. Itu adalah sikap gitu. Bisa jadi kita tidak bisa memilihkan kondisi di mana hari ini COVID dan lainnya, tapi kita mempunyai pilihan atas sikap kita, diam atau bergerak gitu. Dan itulah karakter pemuda. Dia tidak banyak panjang berpikir, tidak banyak kemudian juga untuk kemudian berleha. Dia punya kepedulian dalam hal bagaimana melihat situasi sosial yang ada. Nah, tadi kalau hari ini teman-teman semua kemudian tidak ada sebuah inisiatif, tidak ada sebuah kepopuleran, maka harus bertanya gitu. Berarti kita teman-teman sudah tua sebelum waktunya bahasanya gitu. Maka di bulan Ramadan ini bagi kita meningkatkan kepedulian kita, meningkatkan kemudian kepeloporan kita, perubahan kita. Karena apa? Karena usia muda itu tidak datang 2 kali itu. Dan tentu juga hidup ini juga tidak datang 2 kali gitu. Hidup ini hanya sekali, maka kita harus menyiapkan sebuah nilai-nilai kepeloporan yang ada gitu. Dan tadi kita menemukan apa mission hidup kita gitu. Sehingga nanti ketika kita wafat kita bisa mengatakan bahwa tugas kita sudah selesai di dunia ini gitu. Tapi kita harus menemukan apa tugas kita ini sebagai salah satu gitu. Bisa jadi ada yang mendefinisikan tugasnya di dunia adalah bagaimana untuk memberdayakan masyarakat miskin gitu dengan melakukan sebuah gerakan-gerakan ekonomi sosial gitu. Ada yang kemudian menerjemahkan tugasnya di dunia adalah dengan berdakwah gitu, dengan menyampaikan sebuah
risalah kebenaran. Ada yang kemudian mendefinisikan tugasnya dengan apa? Dengan misalnya menjadi pemimpin bagi generasinya, dengan mencetak pemimpin masa depan di berbagai sektor yang ada. Ada yang kemudian mendefinisikan tugas keduniaannya adalah dengan bagaimana memberikan santunan bagi anak yatim dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau hari ini kita di usia muda masih belum bisa mendefinisikan misi kita, tidak bisa mendefinisikan apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka kalau yang disampaikan oleh seorang Sayyid Qutb adalah kita telah mati sebelum waktunya gitu. Maka harus ditakbirkan 3 kali. Gitu. Karena telah mati sebelum waktunya, nah jangan sampai kemudian kita menjadi manusia yang didefinisikan oleh seorang ulama Sayyid Qutb tadi adalah mati sebelum waktunya gitu. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai sebuah nilai-nilai kebermanfaatan. Karena Islam sendiri adalah bagaimana menerjemahkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dalam konteks kemudian individu. Tapi yang dalam konteks kemudian komunitas bagi umat adalah kita adalah kuntum khairan ummah wahyidat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gitu. Kita adalah umat terbaik gitu. Sehingga nilai-nilai inilah yang harus kemudian kita kita internalisasi dalam bulan Ramadan ini, bahwa pemuda sebagai pemegang panji kebenaran, panji peradaban, maka dia harus menjadi aktor dalam hal bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi nilainya tersebut. Dan tentu dalam konteks hari ini adalah generasi muda hari ini, ya, pemimpin muda hari ini adalah di Indonesia, tentu adalah bagaimana kita harus bisa mempunyai keberperan tersebut gitu. Apalagi dalam konteks pemimpin dalam Islam, ya, dalam surat An-Nur itu kemudian dijelaskan bahwa wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah telah menjanjikan, ya, pada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi ketika kita konsep kepemimpinan dalam Islam adalah bagaimana kemudian dia adalah beriman dan bisa mengerjakan kebajikan gitu. Jadi nilai-nilai keberimanan adalah menjadi yang fundamental. Yang kedua adalah bagaimana bisa mengerjakan kebajikan gitu, bisa melakukan sebuah kebaikan gitu. Nah, inilah yang di bulan Ramadan bagi seorang anak muda, ya, bagi seorang pemimpin, bagi seorang pemuda, bagaimana bisa memperkuat nilai-nilai pemuda itu bukan hanya dalam konteks angka-angka saja, tapi kemudian nilai-nilai terkandung dalam pemuda itu harus mengokoh, ya, harus kemudian terkokohkan, kemudian juga menguat, terrevitalisasi, sehingga kemudian bagaimana pemuda kita tidak sekedar kemudian hanyalah angka-angka atau identitas saja, tapi adalah pemuda kita dalam konteks hari ini adalah keberperanan kita, adalah kepeloporan kita, dan juga kebermanfaatan kita. Dan tentu ketemu dengan bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai keimanan tadi, ya, dan juga melakukan nilai kebajikan gitu. Dan juga yang ketiga adalah kepemimpinan, karena tentu dalam hal kepemimpinan bukan saja pemimpin dalam hal kemudian pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, tapi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian juga kita belum menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dengan apa? Kita belum bisa kemudian bagaimana tadi yang saya sampaikan adalah manage diri kita, belum bisa kemudian mendefinisikan apa yang menjadi orientasi hidup kita, apa yang menjadi misi diri kita, apa yang menjadi nilai-nilai kebermanfaatan bagi diri kita, dan yang lainnya. Karena apa? Karena al-wajiban aktsaru minal awqat, gitu, bahwa kewajiban kita adalah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Dan kita harus menarik diri bahwa yang paling menjadi yang menjadi belenggu bagi anak-anak muda adalah kenyamanan gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita hari ini itu berada pada zona nyaman, karena ketika kita berada dalam zona nyaman, kita akan mempertahankan kenyamanan tersebut. Mari kita mendobrak kenyamanan kita dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan gitu. Dengan melakukan kemudian kebaikan-kebaikan, melakukan kemudian juga pengumpulan massa, melakukan sebuah gerakan-gerakan kepeloporan dan lain-lainnya. Juga ini menjadi bekal bagi kita, ya, di bulan Ramadan ini, menjadi bekal kita di yaumul akhir nanti untuk bisa ada sebuah amalan yang amalan tersebut adalah menjadi sebab kita untuk memasuki
surganya Allah SWT. Jadi kita harus bisa merevitalisasi dari karakter kita, pemudaan kita, dan lainnya sampai kita belum paham bahwa apa yang menjadi sebuah kesadaran dan juga tanggung jawab kita ketika kita hidup di dunia ini. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa bisa kemudian merevitalisasi keberperanan kita sebagai seorang khilafatul ad, sebagai seorang pemuda, untuk melakukan kepeloporan, untuk melakukan kepemimpinan, sehingga dalam hal dalam hal yang kemudian kolektif kita bisa membangun disebut dengan kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu mungkin sedikit pengantar ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khair ke Kang Santo Triogo yang sudah memberikan materi yang sungguh sangat luar biasa ya. Semoga kita menjadi lebih bersemangat ya setelah melihat mendengarkan materi seputar kepemudaan tersebut. Sebentar. Oke, selanjutnya mungkin saya mereview sedikit yang tadi beliau memberikan paparan materi yang sangat luar biasa ya, berdasarkan siro, terus kemudian berdasarkan beberapa referensi yang juga mungkin menjadi kita lebih tercambuk gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita gitu ya untuk bagaimana merubah, memperbaiki bagaimana moralitas dan juga mungkin masyarakat sekitar kita. Dari beliau mungkin kita diingatkan bagaimana peran pemuda yang seharusnya bisa menjadi hamba Allah dan juga khalifatul ard atau pemimpin di bumi ini gitu ya. Seperti kita tahu bahwa itu sama dengan halnya dengan tugas manusia pada umumnya, seperti itu. Yang kedua adalah usia gitu ya. Jangan sampai usia kita itu menjadi tua sebelum waktunya ya. Jangan sampai seperti itu karena zona nyaman yang kita dapatkan bisa membunuh usia sih, seperti itu ya. Karena sejatinya usia muda itu nanti dipertanggungjawabkan di akhir-akhir. Semoga seperti itu. Selanjutnya potensi ya, untuk potensi pemuda ini dari mulai semangatnya, terus kemudian keingintahuan dan juga keinginan untuk berpetualang, seperti itu ya. Selanjutnya adalah bagaimana kisah Nabi Ibrahim merubah lingkungan sekitarnya, dan Ashabul Kahfi dan Ashabul Ukhdud jadi suatu refleksi diri kepada kita untuk memanfaatkan bagaimana 70% anak muda yang ada di Indonesia itu menjadi salah satu perubahnya itu adalah, atau penggerak atau pelopornya itu adalah salah satu kita di antaranya ya. Terus yang terakhir adalah ketika kita sadar menjadi seorang pemimpin, karena sebenarnya usia itu hanya sebuah angka gitu ya. Karena yang menjadi muda adalah jiwa kita gitu ya. Jiwa kita, bagaimana jiwa kita memahami nilai kebermanfaatan diri, bagaimana memahami mimpi-mimpi kita untuk terrealisasi, dan kemudian bagaimana menghilangkan belenggu-belenggu kenyamanan yang sejatinya itu bisa menghambat kita untuk berkreasi dan juga berkarya, dan pastinya untuk menyebarkan kebaikan atau berdakwah. Itu mungkin ulasan singkat tanpa mengurangi esensi yang insya Allah sudah terpaparkan sangat detail dari Kang Susanto. Sekali lagi sekolah khair ke Kang Susanto yang sudah memberikan materi kepemudaan yang semoga bisa menjadi lebih bersemangat ya untuk kita sendiri, dan semoga teman-teman yang hadir bisa mendapatkan insight yang luar biasa ya. Semangat untuk yang masih muda gitu ya, dan semoga kita juga yang masih muda ya pastinya ya, insya Allah ya, karena usia hanya angka, yang berbicara adalah karya, insya Allah.
Itu mungkin dari saya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau mungkin ke kolom chat gitu ya. Boleh bertanya apapun. Ini mungkin ya, insya Allah sudah jelas kayaknya ya, insya Allah. Atau mungkin ada yang mau speak open mic gitu ya. Apakah ada input ataupun insight dari materi hari ini gitu ya. Ini bisa dipersilahkan untuk partisipan yang akan ya sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar untuk berbicara, menyampaikan pendapat juga. Mungkin ada satu unek-unek yang bisa disampaikan di forum ini, boleh mangga. Kayaknya Kang Susanto ini udah pada jelas kayaknya nih ya. Insya Allah ini udah nggak ada pertanyaan. Ya. Insyaallah. Selalu masih ada waktu 15 menit lagi ya untuk bertanya, diskusi, atau mungkin yang lainnya bisa dijelaskan. Nah, mungkin ada titipan juga mungkin ya, ada pertanyaan Insya Allah untuk Kang Susanto nih. Sekarang itu memang masa pandemi yang membuat gerak kita itu terbatas ya Kang. Sebenarnya peran pemuda yang pas untuk hari ini gitu ya, di masa pandemi yang sejatinya belum tahu nih kapan ujungnya, berakhirnya kapan. Nah, peran pemuda yang pas itu seperti apa sih kita? Gitu. Langsung dijawab? Ya boleh, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentu situasi pandemi sekarang memang secara gerak kita itu terbatasi ya, baik itu dalam konteks kemudian gerak secara mobilitas, baik itu secara secara di dalam maupun di luar kota gitu. Cuman tentu di awal saya harus sampaikan bahwa generasi muda yang memang secara imunnya dia lebih punya imun yang kokoh dibanding orang tua, maka dia harus bisa dimulai sejak awal itu berprinsip tentang new normal gitu. Jadi saya sampaikan waktu itu di organisasi bahwa sampaikan ketika ada korban COVID satu ketika itu di Depok ya di bulan Maret, saya sampaikan bahwa semenjak itu kita harus memakai pola hidup new normal gitu. Tentu dengan kemudian menjaga jarak ya, kemudian juga dengan memakai masker dan juga dengan membersihkan kemudian tangan gitu. Jadi tentu di situasi sekarang pemuda harus mempunyai sebuah kepeloporan gitu, tidak akhirnya terbelenggu dengan dalam kutip COVID gitu. Walaupun di sisi yang lain adalah kita tetap berhati-hati gitu. Tapi yang paling penting adalah dalam COVID ini, kalau kita baca secara kemudian ilmiah adalah bagaimana kita tetap menjaga imun itu. Alhamdulillah saya semenjak ini juga di COVID ini ke Makassar, kemudian juga sampai ke beberapa daerah-daerah, alhamdulillah atas izin Allah juga, ya walaupun mungkin pernah COVID juga kayaknya cuma nggak ketahuan gitu. Cuman alhamdulillah bisa kemudian tetap mempunyai mobilisasi gitu, mempunyai mobilitas yang tinggi gitu. Jadi kita sebagai pemuda adalah tentu kemudian tidak terbelenggu dengan COVID, tapi tetap kemudian melakukan sebuah produktivitas gitu. Apalagi situasi COVID sekarang adalah
kurang lebih ada lebih dari 10 juta orang yang kemudian tenaga non formal itu yang kemudian akhirnya terefek sama COVID gitu. Kemudian belum lagi kita lihat juga dalam konteks hari ini juga sejarah dari krisis itu adalah sejarah bagaimana kemudian para oligarki itu mengeruk kekayaannya. Dia tahun 98 misalnya. Tidak ada misalnya oligarki itu yang miskin gara-gara krisis tahun 98. Nah, itu yang terjadi juga dalam konteks pemerintahan kita hari ini gitu. Misalnya ketika COVID itu ada Undang-Undang Nomor 2 yang berkaitan dengan bagaimana anggaran negara yang dimana anggaran dari COVID itu tidak perlu dipertanggungjawabkan secara akuntabel seperti itu, tidak boleh kemudian di apa di di bahasanya di BPK-kan lah gitu. Yang kedua adalah kaitan dengan undang-undang minerba ketika itu yang akhirnya di undang-undang minerba itu adalah para kemudian perusahaan-perusahaan minyak dan gas itu bisa bisa kemudian bisa terus kemudian memperpanjang kontrak dari kemudian mineral batu bara dan lainnya di Indonesia. Dan menurut saya jiwa kritis dari pemuda hari ini jangan sampai hilang karena terkait dengan COVID gitu. Utang negara kita hari ini hampir 5.000 triliun gitu. Belum lagi bicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini yang tidak pro gitu. Kapolri sempat mengeluarkan telegram berkaitan tidak boleh meliput dari kemudian kekerasan polisi, lalu kemudian ada juga kaitan dengan bagaimana hari ini juga bencana di mana-mana dan yang gitu. Poinnya adalah bagaimana bahwa pemuda hari ini ketika berada dalam situasi krisis ya, hari ini kita bisa dikatakan adalah krisis kesehatan yang juga hari ini juga masuk pada krisis ekonomi, jangan sampai kemudian pemuda malah akhirnya setelah diam saja gitu. Harusnya adalah pemuda hari ini adalah melakukan kepeloporan lebih ketika dan orang tuanya itu pada diam di rumah gitu karena khawatir atas COVID gitu. Jadi ketika berada dalam situasi kritis, dalam situasi kemudian tidak normal, itulah berperan dari seorang pemuda gitu. Nah kurang lebih seperti itu, Kang Ferry. Insya Allah, sekolah saya ke Kang Susato. Jadi memang jiwa-jiwa kritis kita sebagai pemuda kita jangan sampai luntur dan juga kemudian menyikapi realita yang sebenarnya sudah susah untuk susah untuk dilawan itu kasarnya. Tapi bukan berarti kita berdiam diri karena kita seharusnya lebih lebih maju dari COVID ini gitu ya. Maksudnya lebih terdepan untuk dalam mengatasinya dan bersikap, dan juga pastinya adalah mobilitas sebagai pemuda harus lebih gerak. Justru di tengah pandemi ini karya-karya dari pemuda seharusnya bermunculan untuk mengatasi bagaimana realitas sesungguhnya banyak pekerja-pekerja yang sudah PHK dan juga masyarakat yang mungkin sekarang itu dari segi finansial, dari segi usaha ada yang di PHK dan juga berhenti dan juga mungkin susah untuk untuk menyambung hidup seperti kita sebagai pemuda yang masih diberikan kekuatan, semangat dan juga karya dan berkarya gitu ya, potensinya semoga bisa dimaksimalkan seperti itu. Itu mungkin ya Kang Susanto. Oke. Ada tambahan lagi enggak ya? Boleh, ada yang mau bertanya, silakan. Ini memang belum masuk semua ya. Dari pendaftar itu yang sudah daftar 80-an lebih. Alhamdulillah tadi mungkin ada yang pagi juga ada yang masuk gitu. Dan yang paling unik itu Masya Allah ya, ada yang masih di bangku SD kayaknya. SMP apaan? Dan juga ada yang paling senior itu di usia 60 tahun gitu ya. Ada yang 67 tahun. Itu menjadi cambuk buat saya dan juga tim dan juga mungkin teman-teman panitia juga ya, di usia yang beliau itu sudah dari segi usia sudah tidak muda tapi dari segi semangat masih muda gitu ya. Jangan sampai kita juga kalah gitu ya, Insya Allah. Dan di sini menjadi pembuka untuk PDKR sendiri di sesi pertama, di sesi grand opening ini, dan juga minta doanya ya Kang untuk kelancaran kemudahan dan juga pastinya
keberkahan dari acara ini. Juga teman-teman juga bisa istiqomah di acara PDKR ini yang insya Allah dilaksanakan di tanggal 1 sampai 14 Ramadan, di mana tanggal 1-nya sampai tanggal 14 itu timelinenya bisa dikenalkan di masing-masing grup ya. Nanti insya Allah ada masing-masing fasilitator yang akan mendampinginya, menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan, dan juga sistemnya kita tidak terlalu stuck gitu, jadi stuck banget gitu ya, padat banget enggak, tapi menjadi pengisi kekosongan di waktu-waktu yang memang rawan gitu ya, karena ba'da subuh gitu ya, sore, dan itu mungkin hal-hal yang waktu-waktu yang memang belum kita maksimalkan seperti tahun-tahun lalu. Itu mungkin sebelum acara ditutup itu ya, saya akan coba kita foto bareng mungkin ya Kang, sama semuanya bisa open open cam gitu ya, teman-teman bisa gabung di sini, boleh di camnya dibuka dulu gitu ya sebentar saja biar bisa kita screenshot ya. Baru oke. Alhamdulillah, yang mulai banyak. Ayo. 10, 9, enggak, lanjut. Kalau enggak ditunggu. Halo. Udah siap semuanya? Oh, masih belum. Kak Mary, Kak Alia, mungkin Kak Reni, Kak Ruang Keluarga Muslim ini, Kak Gevira, Kak siapa lagi nih? Kak Siti, Kak Syifa, Kak Iis, Kak Mulyani Ulia, mungkin bisa tidak ini ya, tidak terpaksa, tidak terpaksa, tidak memaksa, tapi insya Allah jadi ini ya, teman-teman yang sudah hadir. Nah, saya foto sebentar, nanti di screenshot. Oke. Oke, sepertinya sudah siap semuanya. Kita screenshot. Oke, screenshot. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nih, kayak bebas. Enggak ini. Kayak di studio aja. Oke, 1, 2, kamera rolling, action. Oke. Ya, itu mungkin sekali lagi terima kasih banyak ke Kang Susanto Triogo atas pemaparan materinya yang sebenarnya menjadi penyemangat kita para pemuda gitu ya. Harus selalu ingat gitu ya, pemuda itu menjadi ladangnya, pusaran ilmu berkarya gitu ya. Semoga tetap kita selalu ingat bahwa kita itu jangan sampai mati, jangan sampai tua sebelum waktunya gitu, seperti kata Syed Qutb gitu, seperti itu. Karena mengingat kewajiban kita itu melebihi dari waktu apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kang Susanto untuk pemaparan materi hari ini. Semoga menjadi wasilah ladang pahala menuju Ramadan. Semoga tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya dan juga teman-teman di kami ya Kang Susanto. Itu mungkin dari saya. Oke. Nah, terakhir mungkin dari saya akan overview aja 3 menit lagi sebelum penutupan. Saya izin share screen untuk menjelaskan siapa saja sih pemateri untuk nanti untuk beberapa hari kemudian. Ini saya share ini. Nah, teman-teman, di sini ada pematerinya. Yang pertama tadi ada Kang Susanto Triogo ya. Kemudian ini ada Ustadz Ahmad Yusuf LC PhD Al-Hafiz, Hafizahullah. Beliau akan mengisi di kelas subuh di hari Rabu ya. Hari Rabu itu bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan ya. Insya Allah bisa bertemu dan bersua. Dan saya titip pesan nih buat teman-teman yang di sini, jangan
menghilangkan kesempatan untuk bertanya nih, karena beliau itu dan juga pemateri lainnya insya Allah capable dalam dalam bidangnya, dan sayang banget gitu ya kalau kita ada unek-unek tapi tidak bertanya. Insya Allah bisa tanya langsung di beliau ini. Terus kemudian ini ada Kak Melinda Nuri Manisa. Beliau ini dari kebetulan ini dari Belanda ya. Sekarang beliau lagi domisili Belanda, alumni of Master Engineering in Breda University. Beliau mendapatkan juga scholarship dari Sun, dan kemudian founder dari Alkindi sekaligus direkturnya, dan juga runner up mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau akan mengisi di hari Jumat 16 April 2021 tentang urgensi membuat peta hidup ya. Dan ini sangat penting sekali ya untuk teman-teman dapat gali dan ilmunya juga bagaimana dapat beasiswa, bagaimana menjadi muslimah yang berprestasi dan lain sebagainya. Beliau sangat bisa kita gali gitu ya ilmunya, dan sayang kalau kita lewatkan. Dan kebetulan ini nanti harinya tuh hari Jumat, dan mungkin waktunya tuh di sore hari ya. Nah, itu untuk lebih detailnya dijelaskan di masing-masing grup. Kemudian ini dari Kak Satria Rusdi Putra. Beliau ini alumni dari Osaka University, Material Engineering dari ITB, kemudian Award of Optica Innovative Asia Scholarship 2017, dan juga menjabat Ketua Muslim Osaka 2018 sampai 2019. Wah, ini seru deh pokoknya Mas, cerita Ramadan di Jepang. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi juga. Aduh, saya pengen ke negeri Sakura gitu, ketemu bukan ketemu Naruto ya, ketemu muslim-muslim yang insya Allah itu bisa menjadi penyemangat kita, dan juga mungkin mendapatkan insight untuk pengen belajar nih ke keilmuan, atau pengen belajar bagaimana sih menjadi muslim yang baik di negeri orang gitu ya. Itu bisa digali dari cerita Ramadan dari Jepang oleh Kak Satria Rusdi Putra. Selanjutnya dari Kak Ari Rahmawan, PhD candidate ya. Ini mungkin ada sedikit kesalahan penulisan. Beliau sedang lagi kuliah untuk PhD di Delft University gitu ya. Salah satu peneliti juga di sana. Kemudian beliau itu dosen teknik industri ya di Universitas Indonesia. Beliau ini suami dari Kak Melinda ya. Jadi beliau itu sama-sama di Belanda. Nah, strategi melejitkan produktivitas di bulan Ramadan gitu ya. Nah, teman-teman nih, aduh, insya Allah nih kayak gurih-gurih nih, enak-enak nih kayaknya materinya nih. Jadi semangat teman-teman juga nih buat menjalankan aktivitas ataupun produktivitas di bulan Ramadan. Dan selanjutnya ada Pak Ustadz nih, Ustadz Dede Rodin. Beliau itu Ketua Ikatan Dai Indonesia ya, Ketua IKADI Kota Cimahi. Insya Allah bisa bersua dengan beliau. Beliau juga sedang melanjutkan studinya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah beliau kepakaran yang insya Allah menjadi bisa jadi sharing ke kita juga menambahkan fakta Islamiyah terkait dengan tadabbur Al-Quran surat Al-Ikhlas ya. Selanjutnya adalah ini Muslimpreneur ya. Muslimpreneur ini di hari Kamis 22 April insya Allah menjadi bukan pendamping ya. Beliau ini sebagai Inspirator Islamic Self Development dan CEO Azwar Baby and Kids, Dewan Direksi CP Azwar Berdaya Sejahtera. Beliau ini sebagai sebagai muslim yang Masya Allah ya, mungkin saya juga dekat dengan beliau, menjadi bagaimana kemudian kisah-kisahnya sangat menginspirasi dari mulai resign sampai menjalankan usaha kecil-kecilan bersama istrinya, kemudian sampai sekarang itu menjadi eksportir ke negara-negara yang lain gitu ya, mengenai baju muslim atau baju muslim anak, sampai ke Afrika juga dan ke Eropa. Mungkin ya nanti bisa lebih jelasnya sama Kang Galih Perdana. Insya Allah bisa menjadi semangat untuk menjadi pengusaha muslim ya buat teman-teman. Dan selanjutnya ada Kak Ikma Hanifah Restisari. Beliau ini sebagai microblog writer, founder dari Ayat Journey, terus kemudian ruang program masjid, content creator dari Quran Display, kontributor summary dari mosfit.id. Nah, ini beliau akan memaparkan materi tentang agar media sosial menjadi ladang pahala. Nah,
kita agar tidak sia-sia media sosialnya, tidak nganggur, bahkan menjadi ladang pahala untuk kita menjadi timbangan kebaikan ya di akhirat nanti, insya Allah. Nanti kita gali sama Kak Ikma Hanifah Estisari, insya Allah. Dan terakhir sebagai penutup adalah tadabbur Quran surat Al-Asr ini. Kenapa surat Al-Asr ini sangat penting? Bahkan katanya berbagai scholar atau ulama itu ya, cukuplah surat Al-Asr ini sebagai inti daripada Al-Qur'an, inti daripada inti daripada kehidupan gitu. Kenapa surat Al-Asr seperti itu? Mengenai waktu ya tentunya. Nah, nanti dijelaskan oleh Ustaz Yusuf SSIMT yang merupakan coach dari komunitas ngaji online seperti itu. Dan itu mungkin dari pemutaran singkat dari saya, dan saya harap teman-teman bisa semangat untuk kedepannya sama di bulan Ramadan ini 1 sampai 14 Ramadan. Cukup sisakan waktu 1,5 jam saja dari 24 jam untuk bisa fokus di PDKR atau pesantren daring kilat Ramadan, dan mungkin ini ada acara perdana di tahun ini, semoga bisa menjadi lanjut gitu ya, bisa lanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dan semoga teman-teman bisa istiqomah, bisa semangat untuk beribadah sana. Hanya orang-orang yang semangat insya Allah bisa lebih memaknai untuk keberlangsungan acara ini. Dan teman-teman apa yang akan didapatnya insya Allah dari sertifikat dan lain sebagainya itu sebagai formalitas saja mungkin ya. Nanti juga teman-teman insya Allah dapat semuanya. Tapi bukan itu, tapi yang paling penting adalah ilmu kita, semangat kita, dan juga kepemimpinan kita melawan hawa nafsu kita, karena jihad yang paling besar, jihadul akbar adalah jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri gitu ya. Seperti itu, karena saya juga pernah dengar cerita ketika sirah ya, ketika Jabir dan sahabat-sahabat nabinya ketika pulang dari perang Badar gitu ya, di mana perang Badar itu perang yang luar biasa ya, kalau teman-teman baca sirahnya, 300 orang melawan 1.000 orang gitu ya, bagaimana bisa dikejar-kejar oleh saudaranya, pamannya, anaknya, terus bapaknya dan lain sebagainya, dikejar-kejar, saling serang gitu, saling perang gitu, seperti itu, sampai ada yang terluka parah, semuanya tubuhnya terluka, bahkan terpanah, dan juga mungkin kena pedang dan lain sebagainya. Tapi ketika ada sahabat Nabi yang datang, beliau berkata gitu, kalian telah pulang dari perang Badar, kalian sudah melaksanakan jihad kecil dan akan menuju jihad besar gitu, seperti itu. Kok sahabat bertanya, kita sudah ibaratnya sudah capek banget gitu ya, mungkin kita mah ya capek banget, terus kemudian berdarah-darah, kok masih dibilang masih jihad kecil? Emang ada jihad besar ya Rasul? Mungkin bahasa kita ada, namanya jihadun nafs, dan namanya adalah jihad melawan perang diri sendiri gitu ya. Karena memang gitu ya, melawan diri sendiri itu tantangannya lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih banyak gitu ya. Kadang untuk melawan diri sendiri itu lebih susah daripada untuk melawan orang lain, konteksnya seperti itu. Tapi inilah perang di bulan Ramadan melawan diri sendiri ini menjadi suatu cambukan bahwa kita harus menang nih perang ini melawan diri sendiri. Dan juga mungkin setan-setan, meskipun setan yang besar-besar itu udah dibelenggu, tapi setan dalam diri kita itu setan kecil masih berkeliaran atau masih mengganggu kita untuk melakukan produktivitas di bulan Ramadan. Coba kita lawan, karena itu adalah yang terbesar bagi kita, dan bahkan sampai kita mati pun akan terus melawan diri kita sendiri gitu ya. Itu mungkin dari saya pribadi. Kita akan share dulu. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Insya Allah menjadi wasilah buat teman-teman dan ladang pahala buat teman-teman juga untuk tetap berfokus pada kita hidup di dunia adalah untuk berbahagia di akhirat nanti. Insya Allah. Semoga dunia ini menjadi bekal untuk ke akhirat nanti. Semoga bisa dimaksimalkan mumpung masih muda, sesuai dengan tema kita, kepemudaan, Ramadan, dan kepemimpinan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ke Kang Susanto masih mau bersama kita. Syukron jazakumullah khair ke teman-teman yang sudah hadir sampai akhir itu ya. Terima kasih, jangan lupa isi presensinya di sini di chat /presensi PDKR. Teman-teman terima kasih sekali lagi untuk meluangkan waktunya. Sekali lagi terima kasih, saya juga bisa banyak ngomong lagi nih. Terima kasih lagi. Terima kasih lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.